Selamat pagi. Ini malam sih sebetulnya. Cuma kan ini penting buat besok pagi maksudnya. Jadi selamat pagi. Selamat bergabung kembali dalam kelas. Ya. Sekolah minggu. Kelas pemuda dan pemudi ini seragam ya. Jadi nanti akan dibagikan setelah ada transfer ke rekening saya. Iya. Enggak ke rekening Joger. Oh iya. Iya. Kalau Terus yang ngebagiin siapa? Nggak berfaedah gitu kalau saya. Enggak, maksudnya kan biasanya kita bagian nerima saluran berkat gitu. Terima transfer, nanti Joger yang kirim. Bisa gitu juga. Oke. Kita berdoa bersama-sama sebelum memulai pelajaran pagi hari ini. Kami mengucap syukur Bapa di surga karena Tuhan menyertai kami dari sepanjang minggu, hari demi hari, waktu demi waktu. Dan sekarang kami mau melanjutkan sekolah minggu kami. Kiranya Tuhan menyertai, Tuhan memberkati, sehingga apa yang kami baca, kami diskusikan, kami renungkan boleh sesuai dengan kehendak Tuhan dan boleh mengarahkan kami untuk hidup lebih benar di hadapan Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Pelajaran 13. Yeay. Enggak juga ya? Iya sih, maksudnya setelah 13 kan nanti kembali ke 1. Iya sih. Semangat ya. Akhirnya kita lulus di bulan ini. Iya betul. Dan berarti berapa? 13 ini juga kita jadi YouTuber. Nah, iya udah 13 kali ya. Iya, wah. Terima kasih yang sudah subscribe, like, dan komen. Iya. Dan menyalakan tombol. Ngomong belum ada yang komen deh di YouTube gitu ya maksudnya. Tapi kalau di itu sih udah ada. Yang di kelas. Iya. Nah, pelajaran hari ini ada hubungannya dengan beberapa minggu yang lalu ya, kita sempat membahas mengenai istilahnya itu ya, mengerjakan keselamatan. Yes. Nah, waktu itu kan kita nggak sempat diskusi dan nggak sempat membahas lebih panjang soal mengerjakan keselamatan gitu. Walaupun adalah clue-cluenya gitu. Nah, menurut kami sih pelajaran hari ini membahas tentang itu. Kalau dari judul memang dibilangnya hidup produktif dalam menantikan kedatangan Tuhan. Nah, jadi itu istilahnya mungkin mengerjakan keselamatan itu ya Pak. Sama ya. Karena kan dalam menunggu waktu Tuhan kita nggak boleh berleha-leha juga. Maksudnya nunggu aja kedatangan Tuhan gitu. Lakuin semau kita bukan begitu maksudnya. Tapi ada, nah ini yang dibuat oleh tim kurikulum sekolah minggu, kalimatnya itu ya, harus produktif gitu, selama menunggu. Nah, produktif itu seperti apa? Itu yang mau dijelasin di 2 Tesalonika 3 ayat 1-15 gitu. Nah, jadi memang ini secara spesifik ke jemaat Tesalonika gitu ya. Yes. Jadi kalau teman-teman nanti ketemu ada bahan-bahan dari kitab surat Paulus yang lain, mungkin poin yang kita bahas bukan ini, misalnya ada tambahan atau ada yang berbeda, tapi bukan berarti ini benar itu salah gitu. Tapi memang disesuaikan dengan konteksnya waktu itu. Jadi istilah konteks itu maksudnya Paulus waktu itu bicara ke jemaat Tesalonika karena ada poin-poin yang harus ditekankan. Makanya dia tulis surat. Makanya di dalam suratnya nggak sama misalnya antara surat yang satu penekanannya dengan yang lain. Memang selalu ada benang merah, seperti misalnya ajaran Yesus Kristus yang harus diutamakan. Jangan berpaling pada Injil lain misalnya, itu ada di semua surat. Benang merahnya ada. Nah, ini juga sebetulnya untuk hidup baik ada juga di semua surat gitu. Tapi misalnya nih salah satunya gitu ya, di yang satu misalnya disuruh orang-orang tuh menghasilkan buah-buah roh misalnya gitu. Di Galatia misalnya, ke jemaat Galatia orang-orang harus fokus untuk menghasilkan buah-buah roh. Nah, di Tesalonika nggak begitu, ada kebutuhan yang lain, itu yang diingetin di ayat 1-15 itu. Seperti apa misalnya. Nah, nanti kalau kita ke Korintus, ke Filipi misalnya, itu ketemu kebutuhan-kebutuhan yang lain. Di jemaat yang sekarang, yang orang Kristen sekarang, bisa jadi apa yang terjadi di Tesalonika terjadi juga di Filipi gitu. Jadi bisa sangat kompleks orang sekarang gitu ya. Jadi mungkin aja
jemaat Batu Zaman misalkan kombinasi dari gitu Yes. ya. Oke. Nah, tapi kita akan kembali lagi ke kitab 2 Tesalonika. Kita ambilnya di perikop yang ketiga, pasal ketiga itu ayat 1 sampai 15. Kalau dari judul perikopnya ini pasti teman-teman udah sering dengar gitu. Waktu SD ini sering jadi moto gitu ya. Kalau nulis nggak tahu ya, mungkin zaman sekarang udah nggak pakai ya, zaman banyak digitalisasi ini. Kalau zaman dulu saya suka mengisi buku kenangan gitu kan, ada misalnya moto hidup gitu ya, Oh iya. kan biar ada keren gitu ya, pakai bahasa asing, ora et labora gitu kan, berdoa dan bekerja Oh gitu. iya. Kenapa saya mikirnya kok di dalam tubuh yang sehat ya? Bukannya? Itu beda lagi. Mohon maaf. Emang pengetahuan bahasa Latin juga segitu-gitu aja sih gitu ya. Udah bagus ini juga ada yang nempel gitu. Mensana in corpore sano itu ya. dia. Tapi kayaknya itu nggak jadi moto zaman dulu. Oh iya. Cuma di pelajaran olahraga soalnya. Ada lagi sih Bu, itu bahasa Latin, bahasa Spanyol sih. El pueblo unido. Sudahlah itu. Itu nggak ngerti lagi, saya tanya Iya. LPG. Kita lanjut, Ya. kita masuk dulu ke ayat yang awal-awal ya, dari ayat 1 sampai 3 gitu. Saya bacakan ya, ayat 1 sampai 3. Selanjutnya saudara-saudara, berdoalah untuk kami supaya firman Tuhan beroleh kemajuan dan dimuliakan, sama seperti yang telah terjadi di antara kamu, dan supaya kami terlepas dari para pengacau dan orang-orang jahat. Sebab bukan semua orang beroleh iman. Tetapi Tuhan adalah setia. Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Nah, kalau di ayat-ayat ini sih yang didorong oleh Paulus untuk jemaat Tesalonika adalah mendoakan. Mendoakan apa? Yang terutama ternyata mendoakan pengabaran Injil dan pembawa beritanya itu. Jadi bisa jadi utusan Injil, bisa jadi juga pendeta-pendeta yang sudah menggembalakan melayani di satu tempat secara tetap gitu ya. Jadi itu ternyata salah satu hal yang membuat hidup kita produktif, mendoakan penginjilan dan pembawa beritanya. Kok mendoakan sebuah tindakan gitu ya? Berdoa kan berdoa aja ya. Nah, itu buat saya pribadi seringkali orang Kristen mandang bahwa doa itu saya mah cuma berdoa. Nah gitu itu saya cuma berdoa, padahal itu itu dukungan rohani luar biasa itu. Waktu kita berdoa dengan sungguh-sungguh gitu, itu itu dukungan rohani untuk orang yang didoakan. Bahkan nih kita berdoa setengah hati gitu, ya udahlah berdoa aja gitu daripada enggak, misalnya gitu ya. Yang sering terjadi juga gitu kan, kalau nggak nganggap terlalu sepele doa setengah hati misalnya si doa teh, jadi ya udah didoain aja gitu. Tapi itu berguna juga untuk orang yang mendoakan, dia juga dibangun hubungannya karena kan berhubungan sama Allah ya. Berdoa itu berhubungan dengan Allah, dan Allah jadi kalau begitu kita diluruskan hati itu jadi lebih fokus juga. Oh, berdoanya untuk ini, berdoanya begini gitu. Untuk ini dan begini itu penting itu di dalam doa. Karena seringkali orang berdoa sesuai kehendak hatinya, bukan sesuai kemauan Allah. Nah, gitu. Memang kadang ya itu ya, cuma berdoa itu gitu. Tapi saya ingat cerita Ibu Charlotte waktu jam doa kapan itu ya. Setiap kali mau mulai pekerjaan penginjilan gitu ya, kan selalu dimulai dengan doa. Nah, setiap kali mau mulai pelayanan pengabaran Injil gitu ke tempat baru gitu atau orang baru, selalu dimulai dengan doa. Nah, baru mulai berdoa aja itu udah dimulai itu peperangan rohani. Jadi memang doa itu bukan sekedar saya cuma bisa mendoakan, tapi di situ udah ikut serta gitu dalam pekerjaan pengabaran Injil. Itu yang pertama ya Pak. Lalu yang kedua Pak, bisa dilanjut? Ya, yang kedua kita lihat ini yang bagian yang lebih panjang dari ayat 4 sampai ayat 12 ya. 12. Penekanannya mungkin Pak, jadi kalau secara sekilas gini, ada orang di Tesalonika yang dianggap Paulus bahwa mereka tidak bekerja
untuk mendapatkan makan. Lalu Paulus mengkritik, Paulus bilang kita aja nih orang-orang yang seharusnya bisa dapat privilege gitu, bisa dapat hak VIP gitu untuk dapat boleh menentukan itu ya. menentukan mau makan apa gitu. Kita aja bekerja untuk bisa makan gitu. Tapi ada orang-orang di dalam jemaat yang tidak melakukan itu. Ayat 9 Paulus bilang, bukan karena kami tidak berhak untuk itu, melainkan karena kami mau menjadikan diri kami teladan gitu ya. Ayat 10, sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu, jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Kami katakan ini karena kami dengar bahwa ada orang yang tidak tertib hidupnya dan tidak bekerja, melainkan sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Jadi ada orang-orang yang sibuk dengan hal-hal tidak berguna sehingga dia tidak bisa mencukupi hidupnya. Nah, secara nggak langsung memang kita diarahkan gitu, untuk jemaat sekarang diarahkan untuk kalau hidup produktif itu ya kita harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup, bukan lalu menggantungkan hidup pada orang lain supaya kita bisa bermalas-malas gitu ya. Kan kita lagi nunggu hari Tuhan gitu ya. Kita sesama saudara seiman lagi. 12 makanya Paulus bilang itu ya. Orang-orang yang demikian kami peringati dan nasihati dalam Tuhan Yesus Kristus supaya mereka tetap tenang melakukan pekerjaannya dan dengan demikian makan makanannya sendiri. Bukan pelit berarti ya? Bukan pelit. Tapi mendorong saudara seiman yang masih hidup seperti itu untuk bertanggung jawab gitu. Ya. Untuk bertanggung jawab. Dan memang bukan disuruh gila kerja juga kan gitu ya. Tapi bekerja untuk nyari makan itu bahasa lainnya apa ya? Kalau asal ada makanan cukup lah. Itu istilah Pendeta Iwan. Pendeta Iwan juga ngambil dari Alkitab sih. Tapi yang jelas kira-kira yang diarahkan oleh Paulus supaya si jemaat ini nggak asal hidup gitu. Dia harus hidup produktif. Nah, produktifnya gimana? Ya itu salah satunya supaya makanannya bisa diperoleh sendiri. Karena pasti Tuhan memberkati pekerjaan kita kan gitu dan pasti akan ada hasil yang dari pekerjaan itu kan, nggak sia-sia banget gitu ya kita bekerja. Wah, dia buta gimana dong? Ya tetap ada, lakuin sesuatu yang bisa dilakuin gitu. Kan kayak si Fanny Crosby gitu ya, penyanyi pencipta lagu banyak. NP itu dia tetap produktif, dia menulis banyak lagu NP gitu. Yang masih melegenda sampai sekarang. Nah, itu yang buta gitu ya. Itu ya, yang terbatas aja begitu gitu, apalagi yang enggak gitu, harusnya lebih punya banyak peluang. Betul. Nah, lalu yang ketiga ini nasihat yang paling sederhana tapi mungkin juga paling susah dilakukan gitu ya. Satu ayat aja sih di ayat yang ke-13. Dan kamu saudara-saudara janganlah jemu-jemu berbuat apa yang baik. Nah, maksudnya berbuat baik ini seringkali bikin kita apa ya, ngapain saya harus baik sama orang itu kalau dia terus-terusan jahat sama saya gitu kan, seringkali gitu ya. Jadi perbuatan baik kita bergantung pada reaksi orang. Sedangkan karena mungkin kita juga mau itu ya, supaya tidak membuang usaha kita percuma gitu. Jangan memberikan mutiara kepada babi gitu, kata Tuhan Yesus gitu ya. Jadi ya sesuai aja gitu. Biar dia tahu karma juga. Iya. Iya, kadang-kadang kita menghakimi orang ya. Sering kali sih. Aduh, maaf. Ini sih ini ya, refleksi pribadi. Sering kali yang susah itu karena kita ngerasa bahwa dia nggak perlu dikasihani sih. Nggak perlu menerima, bukan nggak perlu, bahkan nggak layak menerima perbuatan baik kita gitu. Nah, ini yang ternyata nggak sesuai dengan firman Tuhan gitu ya. Di sini dibilangnya janganlah jemu-jemu berbuat apa yang baik. Jadi kalau di buku pelajaran ada sedikit dijelaskan juga perbuatan baiknya melalui apa. Bisa memang dari benar-benar perbuatan, bisa juga dari kata-kata yang memberkati dan dari kesaksian hidup
gitu. Jadi memang ya inilah tuntutan jadi orang Kristen gitu kali ya. Tidak jemu-jemu berbuat baik. Kan seringkali kita udah bisa melakukan gitu. Kita bisa berbuat baik satu kali. Tapi yang diminta adalah supaya berulang kali. Enggak bosan-bosannya gitu. Jadi pelajaran terakhir ini, pelajaran ke-13 kita kira-kira demikian. Kita mau supaya hidup kita produktif. Yang perlu dipertimbangkan terus-menerus adalah apakah kita bisa melakukan seperti yang diminta atau disarankan Paulus ke jemaat Tesalonika. Sekali lagi, memang yang baik itu bukan hanya di perintah di Tesalonika, tapi juga di bagian-bagian lain. Atau misalnya juga yang tidak ditulis oleh Paulus sekalipun gitu, di Amsal, misalnya banyak hal-hal baik yang harus dilakukan. Prinsipnya jangan jemu-jemu melakukan kebaikan itu. Ada banyak hal sepele yang bisa dilakukan, dan melakukan itu bukan berarti hal yang kecil itu ya. Melakukan hal yang kecil itu bukan berarti hal yang sepele, tapi itu bagian dari iman kita. Tidak jemu-jemu kita berbuat baik. Ya, puji Tuhan, kita akhirnya menyelesaikan triwulan pertama di tahun ini. Tetap semangat teman-teman. Tetap semangat. Sekolah minggunya. Kami sih berharap melalui pelajaran sekolah minggu, sebagaimanapun rumitnya, yang materinya ataupun kekurangan kami dalam menyampaikan, ini tetap bisa menolong teman-teman rindu belajar firman Tuhan. Bukan sekedar belajar tambah pengetahuan sih sebetulnya, tapi yang terpenting kami berharapnya ada hal-hal yang Tuhan Tuhan kasih lihat gitu ke teman-teman, entah itu teguran, entah itu dorongan, penghiburan gitu. Itu yang jadi harapan kami melalui pelajaran-pelajaran ini. Baik, mari kita akhiri pelajaran hari ini. Ibu berdoa. Ya, bersatu hati dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus kalau pada pagi hari ini kami boleh menyelesaikan pelajaran ke-13. Kami mengucap syukur juga karena selama triwulan ini Tuhan terus menyertai kelas kami. Terima kasih untuk kesetiaan murid-murid kami yang mau menyaksikan setiap seri dari pelajaran di triwulan ini. Mengucap syukur juga kalau ada orang-orang lain yang boleh diberkati melalui pelajaran kami. Kami percaya itu bukan karena kemampuan kami, tetapi karena pekerjaan Tuhan dalam diri orang-orang yang menyaksikan pelajaran-pelajaran ini. Kami akhiri pelajaran kami hari ini Tuhan, kami akan bersiap memasuki triwulan yang baru di minggu depan. Kiranya murid-murid boleh tetap setia dan antusias dalam mengikuti pelajaran ini. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mohon ampun untuk segala dosa dan kesalahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati.